Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang insya Allah jatuh pada 22 April. 22 April menurut Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama NU dan lain-lain. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi kita semua bisa salah. Saya bisa salah, Anda bisa salah, Menteri Agama bisa salah, NU bisa salah. Hisab dan ru'yat bisa salah. Nah, bisa salah ini justru bagus, karena bisa salah maka kita bisa mengoreksi diri. Sementara itu teman-teman Muhammadiyah sudah memastikan bahwa Idul Fitri jatuh pada 21 April. 21 April ya, berdasarkan metode hisab. Sementara tadi kita sebutkan menggunakan metode hisab imkan nur ru'yat, Kementerian Agama, NU dan lain-lain akan menetapkan Idul Fitri jatuh 22 April. Kita tunggu keputusan resmi sidang isbat. Jadi kemungkinan besar ada dua Idul Fitri ya. Ada yang 21 April, ada yang 22 April. Mengapa bisa seperti itu? Nah, ini saya melakukan hisab di Bandung, tinggi sekitar 1,5 derajat. Jadi ketika hilal ini tinggi 1,5 derajat, bagaimana 21 April? Menurut teman-teman NU, 21 April itu masih 30 Ramadan. Sehingga puasa 1 hari lagi dan Idul Fitrinya 22 April. Itu teman-teman NU. Sementara 1,5 derajat bagi teman-teman Muhammadiyah itu sudah wujudul hilal. Maka langsung 21 April adalah 1 Syawal. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa masukan khususnya yang dari NU dan Kementerian Agama ya. Yaitu masukannya adalah coba kita menggunakan sama-sama conjecture and refutation. Ini adalah teori pengetahuan, pengembangan pengetahuan yang termasuk yang terbaru. Jadi semua teori kita bahwa 22 April itu Lebaran itu adalah konjektur, itu adalah teori, itu adalah hipotesa, yang kemudian kita mencari refutasi, mencari penolakan. Jadi kita menyalahkan diri kita sendiri. Karena kita bisa menyalahkan diri kita sendiri, maka kita bisa memperbaiki teori dengan cara falsifikasi sains empiris. Yaitu sengaja mencari kesalahan diri. Jadi teman-teman NU mencari kesalahan teman-teman NU sendiri, kemudian memperbaiki diri. Teman-teman Kementerian Agama mencari kesalahan sendiri, kemudian memperbaiki diri sendiri. Boleh saja diskusi dengan orang lain, itu lebih bagus. Saya mencari kesalahan saya sendiri, untuk kemudian saya koreksi. Begitu ya semuanya untuk kita. Jadi kalau kita ambil contoh, bahwa teman-teman NU itu meyakini 22 April Idul Fitrinya, maka teman-teman NU justru malah ingin mencari bukti Idul Fitri itu 21 April. Jadi yang malah salah dengan teorinya kan. Kalau teorinya NU adalah 22 April Idul Fitri, maka teman-teman NU justru mencari bukti bahwa salah. Nah, buktinya itu adalah kalau 21 April Idul Fitri. Dengan cara 20 Aprilnya berhasil ru'yat, melihat hilal. Jadi teman-teman NU berusaha keras agar 20 April itu bisa lihat hilal, kemudian 21 Aprilnya Idul Fitri. Bisa melihat diri sendiri atau bisa juga mengumpulkan informasi dari orang-orang lain yang melaksanakan hilal. Ada enggak? Ayo siapa yang 20 April lihat hilal? Oh ada ini. Oh gitu ya, berarti saya salah ya. Nah kita mengoreksinya. Nah kalau kayak gitu gimana? Nanti kan jadi sering salah. Nah justru yang penting itu kita mengakui diri kita bisa salah. Disebutnya fallibilism. Jadi ketika saya mengakui saya bisa salah, itu pengetahuan saya berpeluang untuk bertumbuh. Begitu juga masing-masing teman-teman ya, teman-teman di NU mengakui bisa salah, maka bisa berkembang. Begitu juga teman-teman di Kementerian Agama. Lalu solusinya gimana kira-kira? Kan itu jadi beda-beda tadi, 22 April, tapi malah untuk membuktikan kesalahannya, karena biar 21 April yang Lebaran. Nah ini salah satu adalah Scientific Research Program. Program riset. Nah saya menyebutnya nanti solusinya adalah program riset progresif. Caranya kira-kira begini, kalau saya menyarankan teman-teman NU itu mencoba membuat kriteria 1 derajat. Nah ini memang cukup sulit, karena teman-teman NU kan baru naik ya, dari kriteria 2 derajat Mabims, kemudian tahun lalu naik jadi 3 derajat Neo Mabims. Nah saya sendiri mengusulkan sebenarnya 1 derajat. Nah pertimbangannya banyak ya.
Nah, kalau 1 derajat, maka kita dengan program riset progresif itu ditetapkan 21 hari lebih awal. Karena 1 derajat dan tahun ini tingginya 1,5 derajat, maka mestinya berarti bisa dilihat secara ru'yat. Jadi 21 hari lebih awal, sekitar misalnya 7 Ramadan atau 10 Ramadan sudah ditetapkan bahwa Idul Fitrinya adalah 21 April karena tingginya sudah 1,5 derajat, misalnya gitu. Nah, kemudian dilakukan ru'yat. Kalau ru'yatnya itu gagal ru'yat, maka kriterianya naik. Yang tadi 1 derajat menjadi misalnya 1,1 atau 1,2. Jadi progresif. Kalau ternyata memang nggak bisa dilihat, maka kriterianya kita naikkan. Tapi kalau ternyata sukses ru'yat, yang 1 derajat tadi kriterianya, maka kriterianya bisa kita turunkan. Oh, 1 derajat kita berhasil kok melihat hilal. Maka kita turunkan menjadi 0,9 derajat atau 0,8 derajat. Nah, disinilah terjadi dinamika, diskusi berbagai pihak untuk saling melengkapi. Nah, dengan program riset ini, maka kita akan mempunyai berbagai macam keuntungan, yaitu karena 21 hari lebih awal ditetapkannya, jadi bisa persiapan. Yang teman-teman di Papua nggak buru-buru, gitu ya. Di saat yang sama, ru'yat tetap mempunyai pengaruh besar, karena kita akan menentukan hasil ru'yat itu mau kita naikkan kriteria atau kita turunkan. Perlukah disamakan untuk serentak? Ya, kalau menurut Taman sih perlu. Meskipun kalau tetap ada perbedaan nggak apa-apa. Saling menghormati, saling toleransi. Karena masing-masing mempunyai dalilnya. Nah, seandainya kita bisa membuat serentak di seluruh Indonesia dan ditetapkannya 21 hari lebih awal, maka teman-teman di Papua, teman-teman di Indonesia Timur ya, itu akan merasa lebih nyaman. Dan teman-teman kita di Indonesia Barat juga itu lebih nyaman, bisa persiapan macam-macam. Begitu kira-kira, silahkan kita bisa diskusi, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman Muhammadiyah 21 April, teman-teman NU, dan Kementerian Agama menunggu sidang isbat yang kemungkinan besar adalah 22 April. Terima kasih. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.